Oke, untuk pembahasan berikutnya kita akan belajar mengenai tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum menyatakan kedudukan elektron dalam atom. Bilangan kuantum ada 4 macam. 1. Bilangan kuantum utama dengan notasi n kecil yang menyatakan kulit. Kemudian bilangan kuantum azimut dengan L kecil yang menyatakan subkulit. Kemudian bilangan kuantum magnetik yang dinotasikan dengan huruf M kecil yang menyatakan orbital tempat elektron berlokasi. Kemudian keempat, bilangan kuantum spin dengan notasi S kecil yang menyatakan arah rotasi elektron. Bilangan kuantum utama N, nilainya bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan N1 berarti dia berada pada kulit K. Kemudian jika N-nya 2 berada pada kulit L dan N sama dengan 3 berada pada kulit M, N sama dengan 4 berada pada kulit N, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum azimut L kecil nilainya bisa 0, 1, 2, 3 sampai dengan N-1. Contoh, untuk N atau bilangan kuantum utamanya 1 berada pada kulit K dengan L sama dengan 0, maka subkulitnya berada pada S. N sama dengan 2 dengan kulit L, maka L atau bilangan azimutnya 0 dan 1 karena N-1. Jadi 2 dikurang 1 batasnya maksimalnya adalah 1. Berada 0 untuk 0 berada pada subkulit S dan 1 berada pada subkulit P. Begitu seterusnya. Jadi intinya adalah jika L atau bilangan azimutnya adalah 0, maka dia berada pada kulit S. Jika L-nya adalah 1, maka dia akan berada pada subkulit P. Jika L-nya sama dengan 2, maka berada pada subkulit D. Jika L sama dengan 3, berada pada subkulit F. Bilangan kuantum magnetik dengan notasi M. Nilainya adalah minus L sampai dengan plus L. Contoh, jika L-nya adalah 0, maka M-nya adalah 0. Karena tidak ada plus 0 dan minus 0. Maka dia akan berada, karena L-nya sama dengan 0, maka subkulitnya berada pada S. Kemudian, jika L sama dengan 1, maka M-nya adalah, karena minus L sampai dengan plus L, maka dimulai dengan minus 1, karena L-nya adalah 1. Minus 1, 0, 1. L sama dengan 1 berada pada subkulit P, seperti yang dijelaskan tadi pada bilangan kuantum azimut. Kemudian jika L sama dengan 2, maka M-nya adalah, karena L-nya 2, berarti dimulai dari minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Dan berada pada subkulit D. Bilangan kuantum spin atau S nilainya adalah plus setengah yang dinotasikan dengan tanda panah separuh ke atas. Ingat, tanda panah separuh, bukan penuh. Kemudian dan minus setengah yang artinya panahnya ke bawah. Separuh ke bawah. Jadi kalau plus dia ke atas, minus dia ke bawah. Jadi penyebaran elektron tiap kulit atom dapat disimpulkan sebagai berikut. Bisa kalian lihat. Di sini hitungannya sampai N sama dengan 3 pada kulit M. Untuk N sama dengan 4 pada kulit N, bisa kalian lanjutkan sendiri di rumah. Jadi, kesimpulannya, jika N-nya sama dengan 1, berada pada kulit K, L-nya 0, subkulitnya S, M-nya 0, jumlah subkulit 1, jumlah orbital 1, jumlah elektron 2N kuadrat, maka 2. Jika dia N-nya 2, kulit L, berarti L-nya ada 0 dan 1, subkulit 0 itu berarti S, 1 itu di P, maka M-nya yang S adalah 0, P itu karena L-nya 1, berarti min 1, 0, 1. Jumlah subkulitnya 1, 2, 3, berarti ada 3, ini ada 1, kalau dijumlah jadi 4, berarti jumlah elektronnya 2N kuadrat, berarti 2 dikali N-nya adalah 2, kuadrat berarti hasilnya 8. Begitu seterusnya.
Kemudian contoh soal. Contoh soal, bentuklah konfigurasi elektron jika diketahui A. Bilangan kuantum utamanya adalah 4, bilangan kuantum azimutnya adalah 0, bilangan kuantum magnetiknya adalah 0, dan bilangan kuantum spinnya adalah -1/2. Maka jawabnya adalah untuk mengetahui bentuk konfigurasinya L sama dengan 0. Lihat tadi yang saya bilang, dia berada pada subkulit. Lihat S, P, D, F. S itu tadi yang saya bilang, subkulit S itu adalah 0, subkulit P itu adalah 1, subkulit D itu adalah 2, subkulit F itu adalah 3. Untuk L sama dengan 3. Berarti jika L-nya 0, berarti dia berada pada subkulit S. Kemudian kita lihat M-nya, magnetiknya 0. Oke, untuk spinnya adalah -1/2. Berarti kalau -1/2, tanda panah terakhirnya adalah menuju ke bawah. Karena dia M-nya adalah 0, maka orbitalnya hanya ada 1. S itu orbitalnya 1. Oke, lihat orbital S-nya adalah 1. Oke. Kemudian jadi konfigurasinya adalah kita tulis bilangan kuantum utamanya 4, kita tulis 4. Kemudian karena L-nya 0 berada pada subkulit S, maka kita tulis dengan S. Kemudian karena M-nya adalah 0, maka orbitalnya ada 1, sedangkan spinnya adalah setengah. Jika setengah, berarti dia tanda panahnya ke bawah. Sebelum tanda panah ke bawah, kita harus ke atas dulu. Berarti ini orbitalnya terisi penuh. Jadi ada 1, ada 2. Berarti 4s2. Oke, saya ulangin yang kedua, biar lebih paham. Jika bilangan kuantumnya utamanya ada 3, N sama dengan 3. Bilangan azimut, kuantum azimutnya ada 2, M-nya ada -2, S-nya ada +1/2. Maka kita lihat L-nya 2. L-nya 2 berarti kita tulis lagi nih subkulitnya, biar kalian gampang. S, P, D, F. Tulis lagi S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu L-nya 3. Berarti kalau L-nya 2 berada pada subkulit D. Oke ya. Kemudian M-nya -2. Karena dia berada pada subkulit D, maka jumlah orbitalnya ada 5. Jadi kalau S itu orbitalnya 1, P itu 3, D itu 5, F itu 7. Jadi kita gambar dulu orbitalnya 5. Kemudian karena M-nya itu -2, L-nya adalah 2, maka kita mulai dari -2, -2, -1, 0, 1, 2. Kemudian kita bikin tanda panahnya. Tanda panahnya itu +1/2, berarti ke arah ke atas, tapi berhentinya di -2. M-nya -2, berarti -2 ada di sini. Naik 1, berarti konfigurasinya adalah 3, bilangan utamanya 3, dan berada pada subkulit D dengan jumlah orbitalnya adalah 1. Maka tulisannya adalah 1, 3D1. Oke, kita ke contoh berikutnya ya. Contoh ketiga, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Jika diketahui bilangan kuantum utamanya adalah 3, kemudian azimutnya L-nya adalah 1, M-nya adalah 1, S-nya adalah +1/2. Maka langkah pertama yang kalian lakukan adalah tulis dulu L-nya sama dengan 1. Kemudian kalian tulis subkulitnya S, P, D, F. S itu subkulitnya berarti adalah 0. P itu untuk L sama dengan 1. D itu untuk L sama dengan 2. F itu untuk L sama dengan 3. Karena L-nya adalah 1, maka dia berada di subkulit P. Kemudian kalian tulis lagi M-nya +1. Kalau M +1 berarti kalian tulis mulai dari
L sama dengan 1. Berarti kalian tulis di sini karena dia berada pada P dengan orbitalnya 3. Kemudian minus 1, 0, 1. Oke. Berarti kemudian spinnya adalah plus setengah. Berarti tanda panahnya ke atas. Dan berhentinya di M plus 1. M plus 1 berarti M-nya adalah 1. Kita tulis 1, 2, 1. Saya berhenti di sini karena di permintaannya di soalnya mintanya M-nya plus 1. Berarti saya berhentinya di M sama dengan 1. Kemudian berarti konfigurasinya adalah untuk bilangan kuantum utamanya 3, kita tulis 3. Berada pada subkulit P, kita tulis P dengan elektronnya adalah jumlahnya, lihat pada orbitalnya adalah 1, 2, 3. Tulis 3. Oke, untuk berikutnya, contoh ketiga, keempat. Bilangan kuantum utamanya 3, L-nya 0, M-nya 0, S-nya min setengah. Maka L0 itu subkulitnya berada pada S. Karena L0 itu sama dengan S, L1 itu P, L2 itu D, L3 itu F. Nah, kalau 0 kan berada pada S. Kita tulis M0. M0 tuh berarti karena dia subkulitnya S, berarti orbitalnya cuma 1. Dan dia minus setengah. Minus setengah berarti berhenti di bawah. Berhenti di bawah. Kemudian berarti kalau kita isi penuh dulu, kita isi ke atas dulu, baru ke bawah. Orbitalnya penuh. Berarti konfigurasinya adalah 3S2.